Pemirsa channel, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan baik, puji Tuhan. Kita sekarang bahas mengenai hal yang mungkin jarang dibicarakan, tapi ini penting. Ini kita bahas mengenai schizophrenia. Sekarang saya dengan dokter psikiater, seorang dokter yang sudah pernah juga melakukan aktivitas di media sosial, tapi Anda mesti tahu nih mengenai schizophrenia ini. Dokter Jubilate Irwanto. Dokter Iru, Ya, Dokter Vito. terima kasih datang. Nah, Sama-sama. kita sekarang mau Terima ngobrol. kasih juga sudah diundang ke sini. Ya pasti dong, karena kita mau ngobrol hal yang penting nih. Ya. Ada kadang-kadang orang bilang penyakit ini karena kurang berdoa, katanya, atau kurang dekat sama Tuhan. Memang sih ada kisah ceritanya di Markus, kalau pemirsa ingat ya, ada kejadian Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan, lalu ternyata orangnya setelah itu bisa berpakaian lagi, dikatakan tidak liar lagi. Nah, tapi memang kita tidak boleh bilang bahwa orang-orang yang liar-liar itu pasti karena kerasukan, karena ternyata ada efek atau ada mekanisme biologisnya. Ini penyakit seperti pada umumnya, tapi kita nggak lihat aja. Dan akhirnya gangguannya ya perilaku orang sekitarnya menjadi merasa tidak nyaman. Dokter, kita bicara mengenai schizophrenia nih. Jarang orang yang mau dibilang, wah schizophrenia, karena pasti dibilang kamu miring nih gitu. Ya, benar-benar. Sebenarnya schizophrenia ini apa, dan apa sih mekanisme penyakitnya, supaya pemirsa pada tahu juga. Iya, jadi memang skizofrenia ini kan suatu penyakit atau gangguan psikiatri juga, dan dia memang tergolong ke gangguan jiwa berat ya, Dokter Vito. Jadi wajar kalau kemudian orang nggak ada yang mau sebenarnya untuk disebut berpenyakit skizofrenia atau mengalami hal itu, karena memang itu suatu gangguan jiwa yang berat. Kenapa kita sebut berat? Karena pada orang skizofrenia dia mengalami gangguan daya nilai realitanya, jadi psikotik. Memang dia core-nya adalah di gangguan psikotik. Apa yang disebut dengan gangguan psikotik? Dia udah nggak bisa lagi membedakan mana yang nyata, mana yang tidak nyata. Sehingga kita tahu kan bahwa gejala-gejalanya nanti dia bisa berhalusinasi, dia bisa berwaham atau delusi. Kemudian selain itu dia juga bicaranya jadi kacau karena proses pikir dia terganggu. Perilakunya juga jadi kacau gitu. Sehingga kalau dulu memang stigmanya itu kuat banget gitu, bahkan ada yang kita udah nggak mau sebut lagi sebenarnya kan, tapi orang masih sering kali tuh misalnya dulu sebutan gila ya gitu, itu sering kali ditujukan kepada pasien-pasien skizofrenia yang sebenarnya itu sangat menyakitkan buat mereka gitu. Dan tadi Dokter Vito sempat mengawali dengan cerita di Alkitab ya gitu. Menurut saya kita juga mesti perlu hati-hati gitu ya melihat cerita di Alkitab dengan kondisi yang sekarang. Mungkin kondisi yang sama, mungkin juga berbeda. Kalau sekarang ini banyak sekali pasien skizofrenia yang datang ke kita memang akhirnya datang pengobatannya terlambat, Dokter Vito, karena tadi seringkali bukan hanya yang Kristen, agama lain juga sama gitu melihat ini karena kurang iman atau mungkin kerasukan roh gitu ya, yang sehingga bisa dibawanya ke pemuka agama dulu seringan gitu. Kalau dibawa ke pemuka agama nggak masalah sebenarnya, namun kemudian kalau akhirnya sudah dibawa terus nggak membaik, nggak dibawa berobat, itu yang sering kali jadi terlambat pengobatannya. Dan kita ketahui sendiri bahwa karena ini adalah gangguan otak sebenarnya, gangguan fungsi di otak, semakin lama dia diobatin, akan semakin buruk juga prognosisnya nanti, gitu Dokter. Nah, jadi dokter itu tadi bicara bahwa terlambat ya, artinya ini penyakit progresif sebenarnya. Makin lama makin berat kalau misalkan kita tidak tangani. Iya, karena sebenarnya ada ketidakseimbangan kimia juga di otaknya yang menyebabkan gejala-gejala ini. Kita tahu kan fungsi otak itu seperti itu ya. Jadi dari sel yang satu ke sel yang satu itu butuh neurotransmitter atau neurokimia ini kan untuk menghantarkan pesan-pesan sarafnya gitu, sel sarafnya, dan itu terganggu. Jadi kalau misalnya semakin lama dia tidak balance, tentu makin buruklah dia gitu. Seperti pada dasar kita kalau di fisiologi belajar gitu juga ya. Gitu. Ada kita sebut banjir dopamin misalnya gitu. Karena dopaminnya terlalu udah terus-menerus dia terlalu tinggi misalnya di situ gitu. Sehingga fungsinya itu nanti tentu saja kadang-kadang dia nggak bisa balik ke normal lagi. Makanya semakin cepat dia dikenali, semakin cepat ditangani dengan tepat, hasilnya juga akan lebih baik. Jadi bisa korset ini misalnya macam-macam juga ya. Ada nggak sih yang dibilang schizofren ringan gitu misalnya? Iya. Gejala skizofrenia sendiri kan macam-macam gitu ya. Maksudnya ada beberapa. Untuk diagnosisnya pun ada kriterianya. Memang ada yang ringan beratnya itu bukan, kalau di diagnosis kita nggak sebut ringan berat. Namun gejalanya sendiri bisa menunjukkan seberapa berat
psikopatologinya gitu atau gejala psikiatrinya. Jadi misalnya ada yang wahamnya kuat banget gitu. Waham ini kan macam-macam juga ya Dokter Vito gitu. Ada yang waham yang sampai aneh banget yang kita sebut waham bizar gitu. Kadang-kadang misalnya kayak dia bisa berpikir ada alien nih masuk ke tubuh saya misalnya gitu yang nggak mungkin terjadi, atau ada yang memasukkan sesuatu di otak saya gitu dan saya harus cabut misalnya. Atau ada yang waham kejar atau paranoid, dia jadi ketakutan gitu. Jadi banyak juga kan ya, kalau zaman sekarang mungkin semakin berkurang. Namun kalau dulu banyak tuh pasien-pasien skizofrenia yang kemudian hidup di jalanan, menjadi orang terlantar. Banyak faktor juga yang mempengaruhi kenapa dia sebenarnya menjadi hidup di jalanan. Ada juga penelitian mengatakan bahwa ternyata salah satu faktor yang membuat dia berada di jalanan itu adalah karena dia paranoid yang tinggi banget. Jadi dia takut banget sama semua orang. Dia merasa orang-orang akan menjahati dia, termasuk keluarganya. Sehingga dia akan menjauhi sosial gitu, menjauhi orang-orang gitu kan. Sehingga dia akhirnya pergi kabur gitu ya, kemudian hidup terlantar seperti itu. Dan kalau sebenarnya berat ya, gitu. Namun sebenarnya itu juga bisa diobatin. Makanya balik lagi perlu diobatin. Tadi ada beberapa jenis skizofrenia, bahkan ada yang mungkin pernah dengar juga yang katatonik gitu, yang benar-benar kayak diam negatif aja, itu negativistik banget gitu ya, ekstrim lah negativistiknya gitu, sampai nggak mau ngomong, nggak mau gerak gitu. Itu berat ya gitu. Bahkan dia kalau udah seperti itu boro-boro merawat dirinya kan gitu, untuk bergerak ngomong aja dia nggak mau lagi gitu, sehingga perawatan dirinya juga akan sangat buruk biasanya. Dia nggak makan, nggak mandi, itu Dokter Vito. Jadi bisa berat juga memang. Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan orang dengan skizofrenia ditangani dengan benar, masih mungkin nggak sih dia hidup di tengah keluarga lah minimal? Bisa, mungkin sekali. Gitu. Makanya sekarang ini dengan perkembangan kedokteran gitu ya, ilmu pengetahuan dan teknologi, memang pasien-pasien skizofrenia sekarang udah jauh lebih bagus gitu remisinya. Jadi dari penelitian terakhir saya dengar tuh bahkan bisa mencapai remisi di atas 50%. Gitu. Artinya remisi itu ada kriterianya lagi, ada yang remisi parsial, ada yang recovery. Gitu. Target kita sekarang adalah recovery, Dokter Vito. Dia harus kembali berfungsi, dan itu juga bisa banyak. Yang penting dia mendapatkan tata laksana yang tepat. Gitu. Saya pernah punya pengalaman waktu tugas di daerah tuh, satu biara memperkerjakan atau membiarkan pasien-pasien yang sudah remisi dan sudah terkontrol, mereka bisa bantu-bantu juga untuk bisa bantu di sekolah. Tentu bukan sebagai pengajar sih ya, tapi dia bantulah untuk administrasi di rumah sakit. Jadi sebenarnya akhirnya mereka masih bisa berproduktif lah. Bisa. Jadi bahkan sebenarnya tadi saya lupa tadi. Jadi skizofrenia kan ada yang berat, ada juga yang ternyata setelah pengobatan dia bisa bagus. Jadi ada juga pasien-pasien kita sebenarnya yang bahkan bukan hanya pekerjaan yang seperti tadi. Kalau pekerjaan tadi mungkin kan bantu-bantu gitu ya, jadi berarti terbatas gitu ya. Ada juga yang bagus Dokter Vito sebenarnya. Bahkan ada pasien-pasien saya yang skizofrenia tapi dia bisa ngajar sebagai guru, benar-benar fungsional sebagai guru ngajar. Ada juga yang bekerja di pemerintahan, ada yang punya perusahaan gitu. Jadi memang kalau dia respon terapinya bagus, tertangani dengan baik, ada juga sebagian yang benar-benar produktif, nggak ada bedanya seperti orang-orang lain yang tidak mengalami skizofrenia. Jadi ini menekankan juga ya bahwa memang ternyata ya banyak orang yang belum tahu, belum paham bahwa ya skizofrenia ini adalah penyakit yang mirip seperti ya orang diabetes, penyakit jantung, karena ada mekanisme biologisnya lah. Benar. Makanya kenapa bisa diobati sebenarnya. Benar sekali. Dan kalau orang memang mengalami hal tersebut, ya kita memang tidak menghakimi dengan bilang bahwa oh ini karena kurang dekat dengan Tuhan, atau mungkin karena kamu karena gangguan aja gitu ya. Nah, saya mau bahas hal yang menarik lagi nih sekarang. Ada faktor genetik dalam skizofrenia. Betul. Ya. Jadi faktor genetiknya, jadi kalau kita sebut tuh apa sih penyebab dari skizofrenia sampai sekarang yang dipahami adalah bahwa ada beberapa faktor yang saling berkaitan. Salah satu adalah faktor genetik, benar. Karena pasien-pasien skizofrenia itu banyak memang yang ada keturunannya, ada faktor genetiknya. Jadi seringkali tuh pasien datang ketika kita tanya lebih dalam, ada riwayat penyakit yang sama nggak di keluarga, seringkali banyak. Bahkan beberapa pasien kita ada yang kakak adik mengalami kondisi yang sama gitu. Kakak adik kadang-kadang ada 4 bersaudara, mereka skizofrenia semua. Atau ketika ditelusuri lagi ke atas, oh ternyata dari neneknya atau pamannya atau sepupunya ada yang mengalami. Jadi jelas ya gitu, ada faktor genetiknya. Namun faktor genetik saja bukan jadi faktor tunggal, Dokter Vito gitu. Jadi ada faktor psikologisnya, ada faktor sosialnya
gitu yang juga menjadi berperan menyebabkan seseorang bisa mengalami skizofrenia. Sehingga ada juga kan yang skizofrenia tapi dia nggak ada faktor keturunannya nih ketika kita cari gitu. Kalau kita sebut sampai sekarang ada katanya beberapa gen yang memang berkaitan dengan skizofrenia ini, walaupun belum ada satu gen spesifik gitu ya yang ditentukan menjadi penyebab dari skizofrenia. Tapi memang faktor genetiknya cukup kuat menurut saya, Dokter Vito. Gitu. Jadi, namun kita juga nggak bisa menyalahkan siapa-siapa dalam hal itu, gitu ya. Kadang-kadang bahaya juga nih kadang-kadang gitu kan kalau genetik terus kemudian jadi menyalahkan sering gitu kan. Oh ini salah orang tua saya, padahal nggak seperti itu konsepnya. Kita nggak bukan mencari kesalahan atau menyalahkan pihak tertentu, namun kita pahami bahwa penyakit ini benar seperti yang Dokter Vito katakan tadi, bahwa ini adalah memang penyakit ada faktor biologis ya gitu. Jadi suatu memang penyakit, bukan yang kata orang kurang beriman atau kurang berdoa dan lain sebagainya. Dan sebenarnya memang kalau memang katanya orang punya keturunan penyakit nih, anggaplah mungkin orang tuanya memang skizofrenia, anaknya mungkin belum menunjukkan gejala, kita bisa cegah dari awal nggak sebenarnya? Ya, mungkin kalau genetiknya kan nggak bisa kita ubah. Iya. Namun faktor yang lain kita bisa ubah sebenarnya. Kita bisa pencegahannya mungkin lebih ke situ ya, Dokter Vito. Jadi tadi kita sebutkan bahwa ada faktor psikososialnya. Dengan misalnya kalau orang tua menerapkan pola asuh yang baik, yang untuk anak-anaknya, itu kan membantu dia. Terus resiliensinya nanti akan dibentuk dengan baik, coping-copingnya, sehingga ketika dia menghadapi stres, dia nggak mudah terguncang gitu, nggak sampai menyebabkan jadi gejala psikotik, pecah kan, kita bilang seperti itu kan pecah kan gitu. Jadi mungkin itu salah satu pencegahan. Kalau genetik kita nggak bisa ubah sebenarnya, tapi pencegahannya adalah sama-sama mengenali secara dini. Nah itu maksudnya, gimana kita mengenali gejala dini dari skizofrenia? Ya, jadi seringkali dikatakan skizofrenia ini yang orang lihat kan ketika dia udah full blown, jadi gejalanya udah berhalusinasi, udah berwaham, bahkan udah kacau banget gitu ya perilakunya, baru orang mengenali, oh ini ternyata sakit jiwa nih gitu kan, bawa berobat. Ternyata dari penelitian dikatakan seringkali orang-orang dengan skizofrenia itu yang duluan kelihatan adalah gejala negatif gitu. Jadi dia mulai menarik diri. Bahkan sebenarnya kan ada gejala kognitif juga, Dokter Vito. Jadi tadinya dia di sekolah misalnya bagus, pinter, kemudian akademisnya mulai turun gitu. Walaupun bukan berarti setiap kali orang akan bisa turun kemudian kita berpikir ini gangguan skizofrenia, bukan, tapi ada gejala-gejala negatif yang mendahului gitu. Jadi terutama itu yang biasa menarik diri, jadi nggak engage lagi secara sosial gitu, yang tadinya dia bagus. Jadi orang tua kadang-kadang cerita dulu ini aktif loh dok anaknya gitu, cuman misalnya setahun terakhir ini jadi mengurung diri di kamar, jadi diam gitu. Kemudian kita juga ada faktor psikososial tadi yang bikin stres. Misalnya dia seringkali tuh ada pemicunya, Dokter Vito. Gitu misalnya dia putus pacar atau apa gitu, atau berkonflik gitu ya, sehingga kemudian mempengaruhi psikologisnya. Jadi pemicu gejala sampai dia pecah gitu ya? Ya. Baiklah, kita akan bahas nanti mengenai terapi. Kita akan bahas mengenai terapi dan juga bagaimana kita menangani atau kita menghadapi orang-orang terdekat kita mungkin dengan skizofrenia. Kita akan bahas satu lagi, jangan kemana-mana.